Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai proyek analisis data dengan menggunakan kombinasi antara visualisasi data dan Apache Spark. Di sini kami menggunakan dataset yang diambil dari Kaggle, yaitu Online Retail Dataset. Baik, untuk yang pertama, saya akan menyampaikan mengenai latar belakang serta penjelasan permasalahan, di mana data analisis dan visualisasi adalah alat penting yang membantu perusahaan memahami pola serta tren dalam data mereka. Dalam konteks e-commerce, data transaksi penjualan dapat memberikan wawasan berharga tentang perilaku pelanggan dan kinerja produk. Dengan memahami data ini, perusahaan dapat mengambil keputusan yang lebih baik untuk meningkatkan penjualan dan mengoptimalkan operasional mereka. Perusahaan e-commerce ingin meningkatkan penjualan dengan memahami pola pembelian, pelanggan, dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Nah, masalah utama yang dihadapi adalah bagaimana mengidentifikasi pola ini dari data transaksi yang ada dan menggunakan informasi tersebut untuk membuat prediksi yang akurat tentang penjualan yang akan datang. Nah, di sini terdapat beberapa pertanyaan bisnis yang dapat dijawab melalui analisis data proyek ini. Yang pertama ada bagaimana pola pembelian pelanggan di berbagai kategori produk. Nah, ini melibatkan analisis distribusi penjualan di berbagai kategori produk untuk mengidentifikasi tren dan preferensi pelanggan. Kemudian yang kedua ada produk mana yang paling banyak dibeli. Nah, ini melibatkan identifikasi produk yang memiliki volume penjualan tertinggi yang dapat membantu dalam mengelola stok dan kampanye pemasaran. Yang ketiga adalah apakah terdapat korelasi antara fitur-fitur tertentu dengan jumlah pembelian. Nah, ini melibatkan analisis korelasi antara variabel seperti harga unit, waktu pembelian, dan jumlah pembelian untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian pelanggan. Dan yang terakhir adalah bagaimana prediksi penjualan untuk periode berikutnya. Nah, ini melibatkan penggunaan model prediktif untuk meramalkan penjualan di masa depan berdasarkan data historis. Baik, yang ketiga adalah mengenai dataset yang kami ambil, di mana dataset tersebut adalah online retail dataset yang berisi data transaksi penjualan online dari sebuah perusahaan Inggris. Dataset ini mencakup yang pertama jumlah recordnya adalah 541.909. Kemudian beberapa fitur sebagai berikut. Yang pertama ada invoice number atau nomor faktur unik untuk setiap transaksi, kemudian stock kode, kode unik untuk setiap produk, description atau deskripsi produk, quantity atau jumlah produk yang dibeli, invoice date atau tanggal transaksi, unit price atau harga per unit produk, customer ID atau ID unit pelanggan, serta country atau negara tempat pelanggan berada. Baik, untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke kode program. Nah, di sini adalah kode program untuk analisis dataset online retail yang didapat dari Kaggle. Di mana yang pertama kita akan menginstal PySpark. Kemudian kita juga menginstal Seaborn dari Matplotlib. Dan selanjutnya di sini kita akan impor library-library yang dibutuhkan termasuk Spark Session. Dan untuk inisialisasi dari Spark Session adalah sebagai berikut. Kita namai dengan Online Retail Analysis. Dan di sini kita akan memuat dataset dari Google Drive untuk dataset online retail, serta menampilkan data yang ada sebagai berikut. Dan selanjutnya kita akan mengeksplorasi data. Yang pertama kita memeriksa tipe data dengan menggunakan print scheme, di mana ini akan memeriksa tipe data dari setiap kolom dalam data frame untuk memastikan tipe data yang benar. Dan kemudian yang kedua ada statistik deskriptif dengan menggunakan dfDescribe untuk menampilkan statistik deskriptif seperti mean, median, standar deviasi, dan lain-lain, serta memahami distribusi data. Nah, ini adalah hasil dari print scheme
dan ini adalah hasil dari df describe. Selanjutnya kita akan melakukan pembersihan data. Yang pertama kita akan menghapus baris yang memiliki nilai missing di dalam kolom customer ID, dan yang kedua kita akan menghapus duplikasi data untuk memastikan data yang lebih bersih. Kemudian kita akan melakukan transformasi dan enrichment, di mana yang pertama kita menggunakan string indexer untuk kolom categorical. String indexer ini digunakan untuk mengubah kolom categorical country menjadi indeks numerik yang output kolomnya adalah country index. Dan yang kedua adalah menggunakan vector assembler, di mana vector assembler ini digunakan untuk menggabungkan kolom quantity dan unit price menjadi kolom yang namanya features, yang digunakan nanti untuk pelatihan model. Kemudian kita juga membuat pipeline untuk mengaplikasikan transformasi, kemudian mentransformasikan data frame dengan pipeline tersebut. Dan yang selanjutnya adalah analisis dan visualisasi data. Di sini kita akan mengkonversi data frame PySpark ke data frame Pandas untuk memudahkan visualisasi dengan Matplotlib dan Seaborn. Dan hasilnya adalah sebagai berikut, di mana kita menampilkan 10 produk dari quantity sold. Untuk what were to glider as state design adalah nilai tertinggi, dan yang paling rendah adalah pack of 60 pink paisley cake case. Nah, selanjutnya adalah analisis prediktif, di mana kita akan split data menjadi training dan juga testing, membagi datanya menjadi 80% untuk training dan 20% untuk testing. Kemudian kita akan membuat dan melatih model regresi linear, di mana fitur yang digunakan adalah features yang tadi kita buat dengan labelnya adalah quantity. Selanjutnya kita akan memprediksi menggunakan data test, di mana untuk data yang ditampilkan ada fitur, yaitu kolom yang telah kita buat tadi dengan vector assembler, kemudian ada quantity dan juga prediction. Dan selanjutnya kita akan mengevaluasi modelnya dengan menggunakan regression evaluator, dan metric name-nya adalah RMSE atau root mean squared error. Dan untuk hasil dari prediksi tersebut atau hasil dari modelnya adalah sebagai berikut, di mana untuk fitur di sini adalah berisi penggabungan antara quantity dan juga unit price yang telah kita buat di dalam vector assembler tadi. Kemudian ini adalah quantity sebenarnya dari dataset, dan ini adalah hasil prediksinya. Dan dari tabel hasil ini terlihat bahwa prediksi model atau prediction ini sama dengan nilai sebenarnya atau quantity dari dataset, dan ini menunjukkan bahwa regresi linear berhasil memprediksi jumlah produk yang dibeli dengan akurasi yang sempurna pada dataset uji dengan nilai root mean squared error-nya adalah 0. Baik, mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan mengenai analisis data online retail dengan menggunakan visualisasi data dan juga PySpark.